Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang struktur logika dalam matematika. Pengertian logika. Logika merupakan satu cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang benar atau valid dan tidak benar atau tidak valid. Pada bab ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah logika, logika matematika, logika predikat. Dalam logika matematika, penarikan kesimpulan, dan logika matematika sebagai logika berpikir modern. Logika sebagai landasan penalaran. Logika bukan hanya bagian dari matematika, tetapi juga digunakan dalam penelaahan secara komprehensif dari segala aspek pemasyarakatan, mencakup aspek sosial, politik, hingga budaya. Menurut Muhammad Mufid, dalam logika tidak terlepas dari 4 hukum dasar, yaitu hukum identitas, kontradiksi, tidak ada jalan tengah, dan hukum cukup alasan. Prinsip-prinsip logika. Prinsip-prinsip dasar logika ada 4, yang terdiri dari 3 prinsip Aristoteles dan 1 prinsip dari George Leibniz, seorang filsuf dari Jerman. Prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip identitas atau principium identitas, 2 prinsip kontradiksi atau principium contradiction, 3 prinsip tidak ada jalan tengah atau principium exclusivity, dan 4 prinsip cukup alasan atau principium rationale sufficientis. Prinsip dasar dari pusat logika pada hukumnya adalah kontradiksi yang menyatakan bahwa pernyataan tidak bisa keduanya benar dan salah, tetapi lebih menekankan bahwa pernyataan tersebut harus benar atau salah. Aristoteles menggunakan contoh-contoh matematika yang diambil dari teks-teks kontemporer waktu untuk menggambarkan prinsip-prinsipnya. Logika matematika adalah logika simbolik. Logika masuk dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematis. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematika atau kita kenal dengan sebutan logika simbolik. Logika memiliki beberapa aliran, yakni logika tradisional. Logika tradisional dipelopori oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi sebelum Masehi, di mana logika tersebut yang mengantarkan terwujudnya logika modern seperti logika matematika. Aristoteles tidak menggunakan istilah logika melainkan istilah analitika dan dialektika. Kedua, logika metafisis. Logika metafisis merupakan logika yang wilayah kajiannya menelaah tentang bentuk-bentuk fisik dari semua yang ada di alam semesta. Logika metafisis dipelopori oleh Hegel tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Menurutnya logika dianggap sebagai metafisika, di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Logika epistemologi diperkenalkan oleh F.H. Berkeley dan Bernhard Fushenfeld yang merupakan proses berpikir untuk menjadikan hasil analisa pemikiran dalam mencapai suatu pengetahuan. Logika epistemologi adalah logika filsafatnya mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang logis dan rasional. Yang keempat adalah logika pragmatis dipelopori oleh John Dewey. Ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis. Menurutnya, tujuan logika adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik untuk dunia dan sekarang melalui pemikiran yang dimilikinya. Yang kelima adalah logika simbolik. Logika simbolik adalah ilmu yang berkaitan dengan penyimpulan yang abstrak atau valid yang dikembangkan menggunakan metode matematika dengan bantuan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada menurut salah satu ilmuwan yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raimundus Lullus. Tujuannya adalah menyederhanakan kerja jiwa dan lebih dapat memperoleh kepastian.
Yang selanjutnya adalah logika pernyataan atau proposisi dalam logika matematika. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan yang belum diketahui benar atau salahnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada juga kalimat yang bukan pernyataan dalam matematika, yaitu kalimat yang berisi perintah dan larangan. Beberapa bentuk penggabungan sederhana yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Yang pertama adalah konjungsi. Suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika dan untuk membentuk suatu pernyataan majemuk. Dinotasikan dengan pi dengan simbol gini atau bisa dilihat di sini, dibaca p dan hi. Negasi dari konjungsi merupakan ingkaran dari pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa dilihat ke tabel kebenarannya. Adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika atau yang dinotasikan dengan pi atau hi. Simbolnya kayak gini, bisa dilihat di tulisan dan dibaca p atau hi. Suatu disjungsi inklusif p atau hi akan bernilai salah hanya komponen-komponennya, yaitu baik pi maupun hi, keduanya bernilai salah. Lalu yang bernilai benar pasti nilainya benar. Sedangkan negasi dari disjungsi disimbolkan dengan negasi dalam kurung pi atau hi tutup kurung ekuivalen dengan negasi pi dan negasi hi. Bisa dilihat tabel kebenarannya. Yang ketiga adalah implikasi. Pernyataan yang mengandung bentuk jika pi maka hi bisa disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat. Dinotasikan dengan pi bersimbol anak panah, hi. Pernyataan P sering disebut alasan atau sebab, sedangkan pernyataan hi sering disebut kesimpulan atau akibat. Sedangkan negasi dari implikasi merupakan ingkaran dari pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya. Negasi implikasi disimbolkan dengan bisa dilihat di tulisan dan papan kebenarannya. Keempat adalah biimplikasi. Pernyataan yang mengandung bentuk P jika dan hanya jika hi. Dinotasikan sebagai pi bersimbol tersebut pi biimplikasi hi yang merupakan singkatan dari dua implikasi yaitu pi implikasi hi dan hi implikasi p. Dengan demikian pi biimplikasi hi ekuivalen dengan pi implikasi hi dan hi implikasi pi. Negasi biimplikasi disimbolkan dengan bisa dilihat ekuivalen dengan bisa dilihat dan ada tabel kebenaran. Logika predikat dalam logika matematika. Logika predikat memperdalam bahasan akan penalaran pada proposisi berupa kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Kalimat tersebut mampu diuraikan kembali menjadi term berdasarkan kedudukan dalam susunan kalimat pada penyimbolan. Pemetaan pada logika predikat disebut kuantifikasi atau pernyataan berkuantor. Ada dua jenis. Yang pertama, pengkuantifikasi universal. Biasa menggunakan kata untuk setiap atau setiap x yang berada di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel x untuk menghasilkan kalimat yang memiliki nilai kebenaran dan mengindikasi bahwa sesuatu yang bernilai benar untuk semua individualnya. Yang kedua, pengkuantifikasi eksistensial. Biasa menggunakan kata terdapat beberapa ada yang terletak di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel x dan mengindikasi bahwa sesuatu kadang-kadang bernilai benar untuk individualnya. Ada tiga prinsip cara kerja fungsi pada kuantifikasi logika. Yang pertama, ekuivalensi kuantifikasional, yang kedua, instansiasi, dan yang ketiga, generalisasi. Yang pertama, negasi pada pengkuantifikasi universal adalah pengkuantifikasi eksistensial, dan negasi dari pengkuantifikasi eksistensial adalah pengkuantifikasi universal. Penarikan kesimpulan pada logika matematika. Aristoteles merupakan orang yang pertama memperkenalkan penarikan kesimpulan pada logika menggunakan premis-premis. Kemudian baru Charles Sanders yang memperkenalkan tabel kebenaran. Ada tiga cara. Yang pertama yaitu menggunakan modus ponens. Modus ponens ini menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis, yang mana premis-premisnya berupa pangkalan umum dan pangkalan khusus. Konklusinya berpijak pada pangkalan umum.
yang berupa proposisi umum, sedangkan pangkalan khususnya tidak harus partikular atau singular, namun harus berdasarkan aturan pada pangkalan umumnya. Berdasarkan tabel kebenaran modus ponens, jika premis-premisnya yang dibangun semuanya benar, maka konklusinya benar. Jika premis-premis yang dibangun semuanya salah, maka konklusinya benar. Dan jika premis-premis yang dibangun salah satunya bernilai benar, maka konklusinya bernilai benar. Yang kedua, modus tollens. Modus ini berupa penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Konklusinya harus berpijak pada pangkalan umum berupa proposisi pertama yang bersifat menyeluruh, dan yang kedua berupa pangkalan khusus yang berupa proposisi kedua harus berupa ingkaran dari salah satu frase pada pangkalan umum. Berdasarkan tabel kebenaran modus tollens, jika premis yang dibangun semuanya benar, maka konklusinya benar. Jika premis-premis yang dibangun semuanya salah, konklusinya juga benar. Dan jika premis-premis yang dibangun salah satunya bernilai benar, maka konklusinya bernilai benar. Silogisme. Silogisme adalah proses logis yang terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama merupakan premis-premis dan pada bagian ketiga merupakan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari silogisme disebut dengan penarikan kesimpulan yang sah, sahih, valid, absah, atau korek. Dalam tabel kebenaran berikut menunjukkan bahwa jika premis-premis yang dibangun semua salah, maka konklusinya benar. Jika premis-premis yang dibangun semua salah, maka konklusinya belum tentu benar, bahkan bisa salah. Dan jika premis-premis yang dibangun salah satu bernilai benar, maka konklusinya bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Silogisme terbagi menjadi 3 macam, kategoris, hipotesis, dan disjungtif. Kategoris adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan kategoris. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa proporsi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proporsi kategorik yang menetapkan atau mengingkari. Hukum silogisme hipotetik. Yang pertama, bila premis kedua terlaksana, maka premis kedua tidak terlaksana. Yang kedua, bila premis kedua tidak terlaksana, maka premis pertama juga tidak terlaksana. Yang ketiga, bila premis pertama terlaksana, maka premis kedua terlaksana, tidak sah atau salah. Yang keempat, bila premis pertama terlaksana, maka premis kedua tidak terlaksana. Silogisme disjungtif. Silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorika yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebutkan pada premis mayor. Hukum silogisme disjungtif. Yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas, kebenaran konklusinya yang pertama, premis minor mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Jika premis minor mengingkari salah satu alternatif, konklusinya tidak sah atau salah. Logika matematika sebagai logika berpikir modern. Filsafat matematika berusaha menyusun bagan konsepsional yang bersifat rasional. Logika matematika dan penerapannya dimulai dengan suatu perangkat definisi, aksioma, dan dalil yang membuktikan, dan kebenarannya tidak diragukan lagi. Logika sebagai alat metodologis berfilsafat sering berhubungan dengan kesahihan penalaran. Menurut Descartes, logika modern lebih menekankan penggunaan metode matematika secara formal dalam bidang logika. Ada 2 cabang utama logika formal saat ini, yaitu kalkulus proporsional dan kalkulus predikat. Dapat disimpulkan bahwa logika matematika sebagai logika modern karena lebih menekankan pada sistem formal sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan objek dari suatu studi matematika yang disebut dengan teori pembuktian. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.